Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa berkumpul silaturahim melalui media Zoom ini. Semoga menjadi rahmat dan berkah bagi kita. Pertama, izinkan saya menyampaikan salam hormat yang pertama kepada Bang Sultan Emir Hidayat. Kalau bagi saya Bang Sultan ini, Bang Emir ini nggak asing ya. Pertama, kita kenal beliau sebagai ketua KNEKS. Tapi saya pribadi sebagai orang Minangkabau mengenal beliau adalah karena orang tuanya adalah daulat yang di Pertuan Rajo Alam Minangkabau. Jadi mungkin sedikit orang yang tahu ya bahwa ayahanda dari Bang Emir ini adalah Raja Kerajaan Pagaruyung. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa kenal lebih lanjut dengan Bang Emir dan bisa kali waktu bisa bersharing pengetahuannya di bersama institut. Selanjutnya salam kenal juga kepada Prof. Muslimin Kara, luar biasa apa yang beliau sampaikan tadi, sangat mencerahkan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, tidak panjang ya, berkah kalau jadi pembicara terakhir itu adalah tidak perlu berpanjang-panjang. Nah, saya beri judul materi pada hari ini dengan menimbang ekonomi Islam sebagai role model. Kalau menimbang artinya kita perlu mengevaluasi dan melihat lebih lanjut bagaimana ekonomi Islam di Indonesia ini, kemudian kemungkinannya sebagai role model untuk penguatan ekonomi nasional. Beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan poin-poin ini. Pertama, mengapa, ada apa dengan ekonomi nasional. Kemudian 4.0 saya anggap sebagai sebuah metode. Nah, pandemi ini berkah atau musibah. Selanjutnya kita akan lihat positioningnya, posisi ekonomi Islam hari ini seperti apa. Ini agak sedikit teoritis filosofis. Namun ini perlu, karena kita tidak boleh hanya larut dalam melihat aksiologi dari ekonomi Islam tanpa mengabaikan, di sisi lain mengabaikan dari kerangka keilmuannya. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan coba mengukur ya, bagaimana kemungkinan dari ekonomi Islam itu menjadi role model, dan kemudian bersamaisme. Tadi Mbak Mega mencantumkan nama saya pemikir ekonomi Islam bersamaisme. Sebenarnya bersamaisme ini adalah gagasan yang dikembangkan oleh Kahrudin Yunus, Dr. Kahrudin Yunus, seorang sarjana Indonesia yang tahun 1954 meraih gelar doktor di American University. Nah, beliau yang mengembangkan gagasan ini. Yang terakhir adalah arah ke depan seperti apa. Nah, untuk memulai diskusi hari ini saya akan mengutip satu kutipan ya, tulisan dari Kahrudin Yunus sendiri. Dia menulis seperti ini, "Falyakun kullu qutrin min aqtaril a'lami wa tanal qurriyati lisukanihi wa mautinal khairi lil jami'i." Artinya, hendaklah setiap wilayah atau negara di dunia ini menjadi tanah kemerdekaan bagi penduduknya dan jadi sumber kebaikan bagi seluruh penduduknya. Sumber kebaikan ini oleh Kahrudin Yunus didefinisikan sebagai sumber kemakmuran bersama. Nah, sekarang mengapa kita penting mendiskusikan topik yang diberikan oleh panitia ini ya? Pertama, kita akan lihat bagaimana kondisi ekonomi nasional hari ini. Secara konsep, F. Warburton itu menyebutkan kondisi kita, posisi Indonesia hari ini menerapkan paradigma New Developmentalism, yang cirinya adalah percepatan pertumbuhan, kemudian redistribusi ekonomi, kemudian penguatan teknologi.
sebagai sebuah paradigm ya. Sesungguhnya New Developmentalism ini kelanjutan dari paradigma pembangunan yang dulu zaman Orde Baru justru berkembang menjadi ini ya, menjadi acuan dari pengembangan ekonomi nasional. Nah, hasilnya apa? Menurut saya perlu kita evaluasi adalah hari ini menurut Oxfam Report, ini tahun 2017 ya, terjadi ketimpangan kesejahteraan. Di sebelah kanan itu saya tampilkan kutipannya ya. Di Indonesia pada tahun 2016, 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai hampir 50%. Di sini disebutkan 49% total kekayaan di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau dikumpulkan orang-orang kaya dari 2002 sampai 2016, nah, itu dia menguasai 25 billion dolar gitu, atau 40% dari populasi Indonesia ini. Jadi sangat ketimpangan ya, ketimpangan itu sangat tajam sekali. Dan ini juga dikonfirmasi dari riset oleh Piketty ya, oligarki ekonomi, di mana revenue dan hasil yang dihasilkan oleh perusahaan itu jauh lebih besar daripada share yang diberikan kepada pemerintah. Nah, ini realitasnya, bahwa kelompok oligarki semakin kaya, ketimpangan semakin tajam, sementara paradigma pembangunan kita masih terfokus pada New Developmentalism. Nah, kemudian variabel yang juga di tema yang kita diskusikan adalah 4.0. Saya menekankan bahwa 4.0 itu sebagai sebuah metode, sebagai tools, yang cirinya ya digitalisasi, big data, artificial intelligence, dan lainnya. Nah, yang dituntut dari 4.0 ini adalah creativity dan innovation. Kita dituntut untuk semakin meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Akan tetapi ada dilemanya, yang saya sebut dengan clicktivism dilemma. Dilema masyarakat yang doyannya hanya klik. Nah, ini dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sosial dan lainnya, kita melihat fenomena masyarakat yang apapun serba klik, hingga otoritas agama pun juga berdasarkan klik. Nah, apa yang dia temukan dari kliknya itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, kemudian di-share. Nah, ini menjadi ancaman juga ya. Nah, dalam perspektif maqasid, teknologi atau 4.0 yang kita pahami hari ini, haruslah istilahnya itu istikhdam al-maqasid. Dia harus melayani kepentingan kita mencapai tujuan kita. Kalau kita berbicara ekonomi Islam atau ekonomi syariah hari ini, maka teknologi ini harus bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita dalam berekonomi syariah. Yang kalau kita ambil perspektifnya Tarudin Yunus, yaitu untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Nah, selanjutnya isu COVID-19 pandemik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, baik oleh Bang Emir juga Pak Prof. Muslimin Kara. COVID-19 krisis yang disebabkan ini dimulai dari krisis kesehatan. Ini berbeda dengan krisis 1998 ataupun 2008, yang itu diawali dengan krisis keuangan atau krisis moneter. Nah, kalau ini ekonominya nggak ada masalah secara umumnya, tapi ada masalah di kesehatan. Yang gara-gara kesehatan tadi, yang disasar pertama itu adalah sektor real. Itu adanya hambatan yang tadi dalam istilahnya Bang Emir adalah global supply chain shock. Ini adanya gangguan di sektor supply, sehingga dia juga mengganggu pada sektor demand pada akhirnya, dan kemudian baru berdampak pada sektor keuangan. Nah, jadi krisis yang disebabkan oleh pandemik ini langsung mengobrak-abrik kondisi real ya, sektor real ya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, kalau kita kaji ya, dilihat dari teori konvensional, sebenarnya kan pergerakannya hanya dua saja, antara market dan government. Ketika market goyah, yang itu lagi-lagi di luar ke variabel ekonomi, yaitu kesehatan,
Nah, government yang menjadi tulang punggung kita ya, kita harap negara seperti apa. Namun dalam banyak diskusi, negara pun sesungguhnya juga boleh dikatakan ya kalau nggak kita sebut sebagai mengangkat bendera putih juga sudah mulai habis akal itu. Karena dalam diskusi di narasi institut saya ikuti juga, seluruh opsi harus kita taruh di atas meja. Yang artinya apa? Apapun kemungkinan untuk mengatasi pandemik ini harus kita ambil. Yang artinya ya kalau tadi ada apa ya stimulan ya dari pemerintah, maka uangnya dari mana dan seterusnya. Nah, ini kalau kacamata konvensional dia bergerak hanya dua aja, market dan government. Nah, padahal dalam perspektif Islam ada satu hal lagi yang mungkin tidak ini ya, tidak dielaborasi dalam teori-teori konvensional, yaitu dana sosial, zakat, infak, atau wakaf, atau saya merumuskannya dengan semangat bersamaisme. Apa itu? Semenjak terjadinya pandemik ini, tingkat filantropi di Indonesia ini meningkat, sangat meningkat tajam. Saya di komunitas masyarakat kampung saya, orang sulit air, itu ada organisasinya Sulit Air Sepakat. Itu dalam waktu rentang 1 bulan ada yang menyalurkan zakatnya 1 miliar, ada yang ratusan juta dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi ada kesadaran baru yang muncul dari pandemik yang tadi ya cukup beralasan kalau di Global Giving Index Indonesia ini tertinggi ya. Ya karena itu tadi semangat bersamaisme atau gotong royong istilah paling umum digunakan itu sangat kuat di masyarakat kita. Nah, pertanyaannya apakah pandemi ini berkah atau musibah? Nah, untuk sementara mungkin kita akan dianggap sebagai ujian ya, ujian karena Allah itu apapun keadaan, mau senang, mau bahagia, mau sulit ataupun keringanan, itu semua adalah ujian. Nah, kan tapi sesungguhnya pandemi pun juga memberikan keberkahan. Ini cara alam dalam menormalisasi keadaannya. Kita tahu belakangan kita sering diskusi tentang sustainable development. Nah, dengan adanya pandemik ini, kondisi salah satu variabel dari sustainable development yaitu lingkungan itu ternormalkan semuanya. Jakarta yang dulu polusinya sangat tinggi, nah, waktu selama pandemik ini udaranya jadi segar. Itu salah satu ya. Jadi pandemik tidak tanpa biaya kita bisa membersihkan udara kita. Seperti itu. Nah, kan tapi yang paling penting adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh Faridin Yunus, apa yang telah dibentangkan sampai sekarang tidak lain daripada obat sementara bagi masyarakat yang ngurat-marit. Tidak lain hanya sekedar si tawar si dingin ya, ini istilah orang Minang ya. Ini sejenis obat dan daun untuk menghilang rasa sakit. Bagi kepedihan sakit yang diidap oleh masyarakat, anggota masyarakat, terutama anggota masyarakat Muslim yang di Indonesia sangat menjadi mayoritas. Nah ini kondisi yang gambaran dari variabel yang di tema yang kita diskusikan hari ini. Nah posisi ekonomi Islam hari ini seperti apa? Nah saya ingin memulai dari suatu fenomena ya, fenomena adanya missing link pemikiran atau gagasan ekonomi Islam di Indonesia ini. Nah, pada umumnya kita menganggap ekonomi Islam itu lahir atau berkembang pada akhir 1980, kemudian lahirlah Bank Muamalat. Nah, ini sebagai starting point dari ekonomi syariah. Kan tapi sebagai sebuah gagasan pemikiran, ekonomi Islam itu sudah ada sejak 1949. Bahkan kalau kita tarik sebelum kemerdekaan, Mahmud Yunus tahun 1937 sudah menulis dalam majalah Kaji Islam, ekonomi menurut Islam. Nah dan begitu seterusnya ya. Bahkan riset-riset lain menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu sesungguhnya sudah menjadi living system pada saat Indonesia masih zaman kerajaan, kemudian terjadi sekularisasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Nah, saya ingin menegaskan pada setelah kemerdekaan saja. Nah, pertama pada 1949 sampai 1960, Konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama di Karachi, Pakistan. Nah,
terselenggaranya pada November 1949. Nah, dari konferensi ini, salah seorang sarjana kita itu menulis buku, yaitu Zainal Abidin Ahmad, menulis buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Kita tahu Zainal Abidin Ahmad ini menulis banyak buku ya, lebih dari 40 buku sudah dia tulis, dan salah satunya adalah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Di sana dia sudah mengupas gagasan pemikiran dari Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lainnya. Nah, ini satu fakta yang selama ini orang tahu buku-buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam ini terbit tahun 1970-an, padahal itu versi revisi dan cetakan yang kesekian kali. Cetakan pertamanya itu 1950, Mei 1950 terbit. Nah, kemudian Kharudin Yunus pada tahun 1955 itu sudah nulis judul bukunya Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama atau Sistem Ekonomi Menurut Islam. Nah, sebelumnya Kharudin Yunus pada tahun 1947 telah menulis buku berjudul Hadhihi Hiya Indonesia. Dia Kharudin Yunus ini seorang sarjana yang tahun 1937 berangkat ke Mesir dan belajar ilmu dagang ya, ilmu ekonomi lah di sana. Nah, kemudian dia meraih gelar master di bidang perdagangan di King Fahd University atau yang hari ini disebut dengan Cairo University. Nah, tesisnya itu Hadhihi Hiya Indonesia. Ini adalah tesis yang berbicara tentang kondisi ekonomi politik Indonesia dan bagaimana masa depan dari ekonomi Indonesia ini. Jadi dia sudah memprediksi apa yang tadi oleh Pak Prof sampaikan tentang SDA kita, sumber daya alam kita yang begitu luas, akan tetapi ini Kharudin Yunus pada tahun 1947 ini sudah membuat semacam prediksi. Bahkan dalam disertasinya yang di The American University di Washington, itu dia sudah memprediksi Indonesia sejak awal kemerdekaan itu sudah salah dari kebijakan ekonomi politiknya. Yang itu akan memberatkan, yang bahasa dia itu ibon sakilun, memberatkan generasi masa depan. Salah satunya adalah karena faktor utang. Nah, ini artinya apa? Dari sini ini missing link ini harus kita luruskan kembali. Nah, yang paling jamak dipahami, ekonomi Islam itu berkembang tahun 1960, terutama setelah Naqib Al-Atas mengeluarkan teori Islamisasi ilmu pengetahuan dan secara populer dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Farabi. Nah, di Indonesia sendiri tahun 1980-an itu ada Hidayat Nata Atmaja. Dia mengembangkan ilmu ekonomi humanika. Dia nggak berani ngomong ekonomi Islam, tapi dia klaim apapun yang dia tulis bersumber dari ajaran Islam. Salah satunya teori kepuasan kreatif sebagai penolakan kritik dia terhadap teori kepuasan utilitas yang dikembangkan di konvensional. Nah, barangkali kalau terkait 1990, 98 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslimin Kara ya, saya tidak perlu mengulang lagi. 2020 ini kita dari 2008 amanat Undang-Undang Perbankan Syariah mulai terjadi spin-off dan konversi. Nah, berkahnya apa spin-off dan konversi? Market share perbankan syariah mulai naik, mulai dari konversinya Bank Aceh, kemudian Bank NTB, dan non Aceh pun sudah mewajibkan ya tahun 2023 kalau nggak salah, itu sudah semuanya harus, nggak ada satupun bank konvensional yang ada di Aceh. Ini jadi menarik untuk kita diskusikan, dan adanya perluasan usaha syariah lainnya seperti halal value chain, dana sosial, dan lain sebagainya. Nah, next ke depan, kita nih yang kita perlukan new normal atau new paradigm. New paradigm maksudnya apa? Kalau kita hanya berpusat pada konsentrasi pada sektor keuangan, ya ekonomi syariah pun akan banyak sekali kritik terhadapnya ya. Kita tidak akan bisa berharap penuh kalau bahasa Pak Muslim Kara itu sektor keuangan ini harus menjadi alat ya, wasilah untuk mencapai maksud yang sesungguhnya, yaitu pengembangan sektor real. Nah, ini dari sisi filosofinya ya, saya baca ontologinya nggak saya diskusikan. Nah, tapi di aksiologinya ini di sini ada beberapa kritik yang menurut saya harus kita kaji lebih lanjut ya. Misal Pak Hafaz Qurtani itu menyebutkan aksiologi atau pengembangan keuangan syariah itu lebih cenderung replikasi daripada inovasi. Jadi kita mereplikasi apa-apa yang ada di konvensional.
tidak melakukan inovasi. Ini riset dari Abbas Kotoni. Nah, kalau Asad Zaman, ya apa usaha yang sudah dilakukan hari sampai sejauh ini menurut dia ya cenderung gagal. Gitu. Nah, kalau Monzerkaf, ya misi yang tidak terwujud. Nah, kalau Muhammad Akram Khan menyebutnya tidak punya perbedaan yang signifikan dari mainstream ekonomi. Artinya ya sama saja dengan konvensional. Nah, yang lebih keras lagi itu Choudhury ya. Choudhury berikutnya Islamic economics has become a total slave of mainstream economic theory. Jadi dia menganggap ilmu ekonomi Islam ini secara total menjadi pelayan ya, atau menjadi budak dari teori-teori ekonomi mainstream. Nah, ini kritik dari Choudhury. Epistemologinya apa? Ya kita harus mengakui ekonomi Islam ini masih dalam proses pembentukan the body of knowledge-nya. Ada 3 paradigma ini saya skip deh. Nah, sekarang dari kondisi yang tadi, kemudian data-data empirisnya sudah dikemukakan oleh Bang Emir dan juga Pak Prof. Muslim Lingkara. Nah, kita coba lihat kemungkinan role modelnya seperti apa. Nah, di sini saya bikin ya. Pertama bisa dilihat dari law of reality, ya, bagaimana aturan-aturan terkait dengan ekonomi syariah itu dilaksanakan. Ya, ada syariah compliant, tapi syariah compliant ini kecenderungannya kepatuhan terhadap hukum secara normatif saja. Padahal yang diinginkan adalah keseimbangan antara legal compliant dengan ethical compliant. Kalau bahasanya Fazlur Rahman, law and ethics is inseparable. Jadi hukum dan etika itu tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait ini juga berkaitan dengan quality of risk. Jadi kesehatan banknya seperti apa. Nah, keadaan dari aturan-aturan keuangan atau perbankan syariah hari ini juga berhadapan dengan yang di bawahnya, yaitu cultural worldview. Worldview yang hidup di tengah masyarakat atau worldview budaya kita ya. Nilai-nilai kearifan lokal kita itu bermacam ragam. Misal di Jambi ini, di Jambi kota seberang, worldview-nya adalah bank itu adalah institusi ribawi. Jadi sekalipun ada bank syariah, menurut dia ya lembaga riba. Ya sampai hari ini di Jambi seberang kota itu belum ada satupun bank syariah. Padahal di sana adalah pusat pesantren. Pesantren di Jambi, di kota Jambi ini, di Jambi seberang kota itu adalah pesantren semua di sana. Pesantren-pesantren tradisional ada di sana. Ini worldview yang hidup di tengah masyarakat, bank itu sama dengan riba. Riba itu harus dihindari. Nah, jadi sampai hari ini bank syariah nggak bisa penetrasi ke sana. Ini yang perlu kita cermati bersama ya. Nah, kemudian di sisi lain, apa yang kita diskusikan terkait dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologi tadi adalah Islamic economic reality atau the ideal state of economic order. Nah, ideal state ini berhadapan dengan Islamic economic of reality. Expressionnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Kalau bahasa teoritisnya, sudahkah terbentuk Homo Islamicus di Indonesia ini? Nah, kita kan kampanyenya kan Homo Islamicus sebagai ganti Homo economicus. Nah, hari ini seperti apa? Nah, faktanya ya cerminan dari market share yang rendah, artinya moral hazard, adverse selection itu masih kuat di tengah masyarakat kita ya. Nah, ini fenomena, walaupun saya menyajikannya secara teoritis. Nah, dari kondisi itu, bisakah ekonomi Islam sebagai role model? Nah, saya melihatnya jadi dari 3 perspektif ya. Pertama, extreme optimism. Nah, ini kelompok atau orang yang berpikir secara ekstrim bahwa ekonomi Islam itu sudah ideal. Nah, dia akan membawa kesejahteraan. Nah, kemudian ada keyakinan berlebihan bahwa ekonomi Islam itu karena sudah ideal dan harus diterapkan. Nah, kenapa kemiskinan, kenapa ada ketimpangan? Ya karena ekonomi yang diterapkan ekonomi setan, ekonomi kapitalis, segala macam lah. Nah, ini optimisme yang sangat ekstrim sekali ya. Di kutub yang berbeda ada fatalistic pessimism. Ya, ini orang yang pesimis. Nah, ini kritiknya apa? Ekonomi Islam itu hanya akan jadi obat penggemuk kapitalisme.
Ya ini karena terlalu kritis terus ya, karena melihat Islam itu sudahlah, Islam itu hanya soal ibadah, soal individu, tidak usah masuk ke ranah publik. Kalau dia masuk ranah publik, ya itu ekonomi Islam itu hanya akan jadi penggemuk kapitalisme. Nah, ini kritik yang kita tidak bisa nafikan. Nah, bagi saya ekonomi Islam itu akan bisa menjadi role model kalau kita mempunyai sudut pandang futuristik optimistik yang tadi secara strategis sudah disampaikan oleh Bang Emir, yaitu ya kita harus melihat ekonomi Islam ini sebagai sebuah proses menjadi. Jadi ekonomi Islam baik secara keilmuan, the body of knowledge-nya itu masih dalam proses pencarian. Teori-teori yang kita gunakan dalam riset selama ini itu cenderungan masih mengadopsi ya teori-teori konvensional. Nah sekarang bagaimana itu sambil jalan, aksiologinya juga jalan, ya kritik pun juga harus dihidupkan. Karena dengan adanya kritik, ya, itu kita bisa terus mengevaluasi aksiologi ekonomi Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau bahasanya lainnya adalah kita juga semangatnya mendahulukan substantif dari ekonomi Islam sambil menghiasinya dengan kemasan yang menarik. Nah, kalau hari ini kemasan ekonomi Islam itu sudah menarik, sekarang bagaimana caranya kita mengisinya dengan substansi atau core dari ekonomi Islam itu sendiri. Seperti itu. Jadi, secara futuristik optimistik, saya yakin ekonomi Islam bisa menjadi role model ya. Nah, ini sekedar pengenalan bersama Isme itu apa, yang kalau bahasa saya dengan Mbak Mega adalah bersama Isme ini menjadi jalannya. Kalau dulu pada era awal kemerdekaan, sosialisme itu dianggap sebagai jalan keluar dari imperialisme kapitalisme. Kemudian oleh pemikir Islam dirumuskanlah yang namanya sosialisme religius seperti Cokro Aminoto, kemudian Saprodin Prawira Negara, dan lainnya. Akan tapi Khairuddin Yunus menggunakan terma lain, karena bagi dia kapitalisme itu hanya akan melahirkan perhambaan terhadap harta benda. Di sisi lain, sosialisme itu menjadi perhambaan terhadap segelintir orang. Ya, kalau saya boleh kritik secara desakan undang-undang yang hari ini kontroversi, ya pada ujungnya kita akan mendewakan sosok perintis kemerdekaan kita, bukan semangatnya yang kita ambil, tapi pendewaan. Nah, ini nggak boleh. Nah, bersama Isme lahir dari sebuah perspektif ya, prinsip dasar. Pertama, dia menghapus dan membangun. Kalau kita ingin membangun sesuatu, kita harus juga menghapus sesuatu yang dapat menghambat pembangunan tadi. Kalau tidak, ya istilahnya itu kita kasih obat di saat yang sama racunnya dibiarkan. Nah, itu satu prinsipnya. Kemudian adalah prinsip sentralisasi desentralisasi. Ya, PKS sudah merumuskan semacam roadmap dari pengembangan ekonomi syariah, dan ini tidak akan bisa berjalan kalau seandainya dukungan dari pemerintahan daerah, masyarakat itu tidak ada seperti itu. Nah, desentralisasi ini lebih kepada bagaimana implementasi. Nah, Khairuddin Yunus secara rekognitif menegaskan pembangunan itu harus dimulai dari desa, bukan dari kota. Gitu. Nah, ini salah satu nanti teori yang dia rumuskan itu adalah teori keadilan rekognisi, ya. Keadilan yang rekognitif. Bagaimana orang-orang yang diabaikan dalam proses pembangunan itu direkognisi kembali. Nah, ekonomi Islam menurut perspektif bersama Isme itu adalah dia kebebasan. Ada kebebasan tapi terpimpin. Nah, ekonomi Indonesia ini sesungguhnya kan ekonomi terpimpin. Terpimpin oleh apa? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini justru acuan kita kadang sudah melenceng ya. Ini sedikit teoritis, tapi sebagai pengenalan enggak. Saya pikir perlu ya. Kemudian toleransi dan koeksistensi. Kemudian kebendaan dan kejiwaan, ini dimensi-dimensi, akan cepat saja ya. Pendekatan yang dia gunakan adalah paradigma moderasi ekonomi politik. Nah, tujuannya dipahamkan oleh bersama, dikerjakan oleh bersama, dinikmati buahnya oleh bersama. Jadi ini semangat dari bersama Isme tadi. Nah, karena dalam kondisi hari ini justru yang menyelamatkan kita dari COVID-19 ini adalah rasa kebersamaan tadi. Bukan pasar, bukan pula
ya dalam kutip negara ya, karena bantuan negara pun sangat terbatas. Kita tahu kemampuan sampai di mana negara bisa memberikan subsidi seperti itu. Nah, tesis dia ya, ini menyambung apa yang diisahkan oleh Pak Muslim Bintara tadi. Bagi Karudin Yunus, mekanisme perdagangan yang ada pada saat itu, saat dia nulis, apalagi mungkin hari ini akan beda lagi ya, itu sudah keluar dari realnya. Jadi bagi dia perdagangan itu adalah kerja distribusi yang punya dimensi sosial. Sehingga kalau distribusi itu dikontrol oleh mekanisme perdagangan yang itu adalah awal dari sistem kapitalisme, maka distribusi tadi tidak akan bisa menciptakan keadilan. Bagi dia perdagangan itu harus dikembalikan ke fungsinya yang asas, yaitu ya jual beli, bagaimana produsen bertemu langsung dengan konsumen. Karena kalau sistem perdagangan yang akan beruntung itu adalah para saudagar ya, karena dia mengambil keuntungan yang begitu besar dan rantai distribusi menjadi panjang. Nah, tesis beliau ini menjadi relevan hari ini ya. Kalau dulu orang mengutuk ini apa ini, kok perdagangan ditolak, kok dianggap perdagangan itu bertentangan dengan semangat Islam. Sungguhnya bukan dia menolak perdagangan, tapi ayolah kita kembalikan fungsi perdagangan itu ke fungsi yang asasnya, yaitu fungsi sosial. Ya, kita kan cuma menyalurkan saja. Nah, makanya dia berkata yang paling penting itu adalah bagaimana sektor produksi, bukan sektor yang lainnya. Jadi kalau ingin maju ya jangan bertumpu pada distribusi ataupun konsumsi, tapi bertumpulah pada produksi. Nah, oleh sebab itu dia menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan. Kenapa? Karena kekayaan alam kita ini sudah tersedia, tinggal bagaimana manusianya mengelola alam tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan evolusi fungsi uang, sedikit saya sampaikan ya. Bagi dia, uang itu sama ya, sektor keuangan itu hanya alat. Kenapa? Bagi dia, uang itu hanyalah alat tukar dan satuan nilai, tidak boleh yang lain. Karena akan tetapi dalam prosesnya, uang itu mengalami pergeseran. Pergeseran pertama bersifat psikologis. Uang dianggap sebagai penimbun kekayaan. Nah, dari ke ini terjadi perubahan sikap manusia. Manusia akan melihat uang itu segala-galanya. Padahal sebelum orang mengenal uang, maka orang akan lebih menganggap emas itu segala-galanya, lalu kemuliaan lainnya. Kan tetapi hari ini orang akan cenderung mengatakan uang itu segala-galanya. Nah, pergeseran psikologis ini akan kemudian melahirkan juga perubahan dari pergeseran uang secara politis. Uang digunakan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Dari sini barulah lahir kaum oligarki. Ya, para saudagar sebagai oligarki. Kemudian ada dilema demokrasi. Karudin Yunus menekankan ekonomi Islam itu akan berkembang di negara yang berdemokrasi. Akan tetapi bukan demokrasi elektoral seperti hari ini terjadi di Indonesia. Karena kalau di demokrasi elektoral, maka yang akan menang itu adalah kaum oligarki, dia yang punya uang. Gitu. Nah, untuk future direction, ke depan kita mau apa? Menurut saya, kita membutuhkan ekonomi politik ya. COVID-19 4.0, kita harus punya ekonomi politik tersendiri. Kalau tidak, ya kita akan mengikuti logika neolib, logika pasar. Yang hari ini pasar itu shock sekali. Nah, kemudian secara keilmuan kita terus menguatkan the body of knowledge dari ekonomi Islam. Nah, yang selanjutnya kita membutuhkan new normal atau normal time, yaitu the ideal state of social order. Nah, ini seumpama gini, dokter itu bisa menyembuhkan orang sakit karena dia tahu gimana ukuran takaran orang sehat. Nah, hari ini kita belum punya ukuran yang disepakati bersama bagaimana ukuran ekonomi yang sehat, ekonomi Islam yang normal itu seperti apa. Nah, kalau sudah tahu, mungkin kita bisa merumuskan resep-resep ketika terjadi krisis seperti hari ini, bisa segera ditarik dikasih resep untuk menyembuhkannya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan kemakmuran bersama. Nah, terakhir, bersama institut sebenarnya inisiasi dari beberapa teman dosen ya,
ada dari Aceh, Pak Fasko Tony, ada dari IAIN Curug, kemudian dari UI Yogyakarta. Tujuan kita adalah menggali khazanah pemikiran ekonomi Islam yang ada di Indonesia ini. Kemudian bagaimana ekonomi Islam itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan kita untuk masa akan datang. Akan tapi core-nya adalah perkuat the body of knowledge, kemudian terus mengevaluasi dari aksiologi ekonomi Islam itu sendiri. Barangkali demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.